Turnitin tidak memeriksa plagiarisme dalam sebuah karya. Sebaliknya, kami akan memeriksa karya siswa terhadap basis data kami. Dan jika ada contoh di mana tulisan siswa mirip dengan atau cocok dengan salah satu sumber kami akan menandai ini untuk Anda tinjau kembali. Kutipan tadi saya ambil dari website Turnitin. Jadi Turnitin sendiri bilang bahwa dirinya bukan alat untuk mengecek plagiasi. Turnitin adalah alat untuk mengecek kesamaan atau similarity. Turnitin selama ini menjadi salah satu alat untuk mengecek plagiasi atau menghindari plagiasi. Turnitin sendiri sebenarnya adalah alat untuk mengecek kesamaan atau similarity. Jika kita mempergunakan Turnitin, kemudian kita bisa mendownload hasilnya, sebenarnya yang kita dapatkan adalah uji kesamaan, bukan uji tingkat plagiasi. Jadi setelah kita mendapatkan hasil uji tingkat kesamaan itu, apakah yang harus kita lakukan? Sebagai dosen, kita harus mereview tugas atau paper dari mahasiswa kita. Kita tidak boleh langsung menjustis jika tingkat kesamaan atau nilai kesamaannya tinggi, anak itu atau mahasiswa tersebut melakukan plagiat. Kita hanya mengacu pada hasil similarity Turnitin tanpa melakukan proses review, maka akan berdampak negatif terhadap mahasiswa kita. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya mahasiswa Fakultas Hukum atau mahasiswa ilmu keagamaan dihadapkan dengan Turnitin. Karena kita tahu jika mahasiswa Fakultas Hukum tentu saja dia akan mengutip dari pasal-pasal yang tidak akan bisa dirubah atau diparafrase. Begitu juga dengan mahasiswa ilmu keagamaan, tidak mungkin dia akan merubah kalimat dari kitab suci. Bahkan mungkin juga banyak juga penelitian yang bersumber dari teori-teori, kemudian rumus-rumus, itu tidak mungkin kita ubah. Maka jangan jadikan Turnitin sebagai alat plagiasi. Plagiasi sebenarnya kalau kita samakan hampir mirip dengan malpraktek dalam dunia kedokteran, di mana biasanya kita menyatakan malpraktek setelah melakukan proses investigasi. Jika kita menemukan dokter yang dia tidak melaksanakan prosedur kesehatan sebagaimana mestinya, kemudian berdampak negatif terhadap pasien, kita baru bisa memvonis dia melakukan malpraktek. Pertanyaannya, apakah semua pasien yang meninggal bisa dikatakan hasil dari malpraktek? Tentu tidak. Kita harus ada investigasi, kita harus selidiki, kemudian baru kita bisa menarik kesimpulan. Berikut juga dengan plagiasi. Kita tidak bisa langsung memvonis ini plagiasi tanpa kita mereview, kemudian tanpa kita menganalisis, tanpa kita klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Bisa saja terkadang mahasiswa kita itu lupa untuk mencantumkan daftar pustaka yang telah dia kutip. Di Indonesia, terutama di dunia akademisi, berkaitan dengan plagiasi, kita mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010. Di dalam pasal 1 ayat 1 kurang lebihnya berbunyi demikian, yang dikatakan plagiat pada saat kita mengutip dengan sengaja maupun tidak sengaja seluruh ataupun sebagian karya ilmiah orang lain dengan tujuan kita mendapatkan nilai QUM atau nilai angka kredit tanpa kita menyertakan sumber yang kita rujuk. Jadi walaupun kegiatan itu dilakukan tanpa sengaja, bisa didefinisikan sebagai tindakan plagiasi. Berkaitan dengan Turnitin, sebelum kita lebih jauh, mari kita pahami dulu bagaimana algoritma Turnitin itu bekerja. Jadi Turnitin itu adalah alat untuk mengecek kesamaan. Sumber dari Turnitin itu ada 3. Pertama dari web, bisa dari blog, bisa dari artikel, atau sumber berita dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu dari karya ilmiah.
bisa dari jurnal, buku, dan yang ketiga itu dari sumber lain yang diupload di database institusi ataupun Turnitin. Biasanya kita kenal dengan yang namanya repository. Pertanyaan selanjutnya, apakah algoritma Turnitin itu sudah sempurna? Apakah kita bisa mengakali algoritma Turnitin? Memang ada beberapa cara atau trik yang beredar di internet tentang bagaimana kita mengatasi Turnitin atau mengakali Turnitin. Jika tidak percaya, silakan Anda buka Google, kemudian ketik di kata kunci pencarian cara mengakali Turnitin. Setelah itu akan kita dapatkan banyak sekali artikel yang membahas bagaimana kita mengakali Turnitin. Tentunya cara untuk kita terhindar dari Turnitin adalah kita tidak mengutip secara langsung atau kita memparafrase tulisan yang kita rujuk. Tapi banyak juga trik-trik lain yang beredar di sana. Pengalaman saya sendiri menggunakan Turnitin itu sudah banyak yang berubah dari beberapa tahun yang lalu. Jika beberapa tahun yang lalu kita bisa mengakali Turnitin hanya dengan menambahkan satu kata atau menambahkan satu karakter huruf atau menambahkan koma atau menambahkan titik, sekarang tidak bisa. Jadi Turnitin sekarang itu mengecek kata per kata, bukan kalimat, bukan paragraf. Ada beberapa trik yang ada di internet yang sebenarnya sudah diselesaikan oleh algoritma Turnitin. Pertama yang sudah tidak bisa digunakan adalah kita mengganti huruf, salah satu huruf dengan simbol yang mirip dengan huruf tersebut. Misalnya apa? Misalnya huruf O. Huruf O kita ganti dengan 0. Itu sesuatu yang berbeda. Apakah berhasil? Enggak. Karena sekarang algoritma Turnitin sudah bisa mengecek kesamaan atau kemiripan dari simbol dengan karakter huruf atau angka. Trik yang kedua yang muncul adalah dengan menambahkan titik untuk mengganti spasi. Kemudian titik itu dikasih warna putih. Apakah berhasil? Bisa ya, bisa enggak. Tapi Turnitin akan bisa mendeteksi kalimat yang tidak sesuai dengan kewajaran. Selanjutnya mengganti dengan sinonim. Apakah berhasil? Bisa ya, bisa tidak. Tapi algoritma Turnitin sudah bisa mendeteksi sinonim atau persamaan kata dengan kata yang lain. Hal ini tentunya terutama untuk kata yang berbahasa Inggris. Selanjutnya yang beredar adalah menambahkan tanda petik untuk tiap-tiap kalimat. Apakah ini berhasil? Tidak. Penambahan tanda petik sebenarnya dilakukan oleh orang dengan tujuan untuk memberitahu Turnitin kalau ini adalah kutipan langsung. Tapi algoritma Turnitin tidak mengetahui itu. Bagaimana jika kita memang benar-benar mengutip? Maka disitulah sebenarnya peran dari instruktur atau dosen atau guru untuk menilai apakah ini kalimat langsung atau tidak. Trik yang sangat umum sekarang ini, yaitu trik terakhir, biasanya memasukkan gambar untuk mengganti teks. Jadi cara ini biasanya dari kalimat yang ada di komputer atau di laptop, kemudian di print screen, kemudian di crop dan ditempel kepada kertas atau di halaman tertentu, di mana nanti tujuannya itu sama dengan tulisan. Apakah berhasil? Mungkin Turnitin tidak akan bisa mendeteksi itu. Cuman yang perlu kita garis bawahi, Turnitin itu akan bisa mengecek batas kewajaran antara jumlah kata dengan halaman. Jadi Turnitin bisa mengetahui dalam satu halaman logikanya idealnya itu ada berapa kata. Berikut tadi adalah beberapa cara algoritma Turnitin untuk bekerja, dan saya yakin Turnitin akan terus mengembangkan algoritmanya hingga menemukan titik ideal bagaimana untuk mengecek kesamaan atau similarity. Jadi inti dari video ini saya ingin sekali lagi menekankan bahwa tolong untuk Bapak Ibu dosen atau semua pengampu kebijakan, jangan berpacu pada Turnitin sebagai alat cek plagiasi. Buatlah Turnitin sebagai acuan untuk alat mengecek similarity atau kesamaan. Siapa yang bisa menentukan
karya itu plagiasi atau tidak, itu adalah kita sendiri, dosen ataupun yang lainnya. Jadi tips bagaimana kita bisa terhindar dari turnitin, bagaimana kita bisa mengurangi tingkat similarity kita, itu akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe.